Soal OSN SMP tingkat provinsi tahun 2025 nomor 1. Suatu bilangan bulat positif 4 digit memiliki keempat sifat berikut ya. A-nya kurang dari 2025, B jumlah keempat digitnya sama dengan 24, C jumlah digit ribuan dan ratusan sama dengan jumlah dua digit lainnya dikurangi 4. Yang D memiliki tepat 3 faktor prima berbeda yang jumlahnya kurang dari 100. Bilangan tersebut adalah Oke, untuk bagian A dibilang kan bilangannya kurang dari 2025. Berarti digit ribuannya kalau nggak 1, 2 gitu ya. Kita misalkan dulu aja bilangannya itu A, B, C, D. Lalu jumlah keempat digitnya adalah 24. Berarti A ditambah B tambah C tambah D sama dengan 24. Berikutnya apa? Jumlah digit ribuan dan ratusan. Berarti A ditambah B sama dengan jumlah dua digit lainnya yaitu C ditambah D, tapi dikurangin 4. Nah, berarti kan C tambah D itu sama dengan A plus B tambah 4 ya. Jadi A plus B ditambah A plus B jadinya 2 kali A plus B. Terus plus 4-nya pindah kanan jadinya min 4. 24 dikurang 4 itu 20. Maka yang kita dapat adalah A plus B sama dengan 10. Nah, perhatiin kalau A-nya sama dengan 2, maka B-nya kan sama dengan 8. Berarti ntar bilangan yang terbentuk itu 2800 sekian-sekian. Jelas ini akan lebih besar dari 2025. Berarti nilai A nggak mungkin 2. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah ketika A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, berarti B-nya sama dengan 9. CD. Tinggal cari CD. Dapatnya dari ini A tambah B-nya 10, berarti C tambah D adalah 14. Kayaknya kita nguli aja nih, cepetan nguli kayaknya daripada jabarin lagi. 14 itu bisa dari 95, bisa 86, bisa 77, bisa 68, bisa 59. Ini bilangan yang terbentuk itu 1995, ini 19 atau 1986, ini 1977, ini 1968, ini 1959. Sekarang kita buat faktorisasi primanya. Biar cepat langsung aja ya. Ini 3 kali 5 kali 7 kali 19. Ini 2 kali 3 kali 331. Ini 3 kali 659. 1968 itu 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 41. Terakhir 1959 itu sama dengan 3 dikali 653. Pada soal di bagian D yang diminta adalah bilangan tersebut memiliki tepat 3 faktor prima berbeda. Di sini yang punya 3 faktor prima ada 2 ya, yaitu 1986 ya faktornya 2, 3 sama 331 dan 1968 faktornya 2, 3, 4, 1. Di antara dua pilihan ini yang jumlah faktor-faktor primanya kurang dari 100, jelas yang ini ya. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 1968. Nomor 2. Besar 9 sudut dalam 3 segitiga adalah N1 derajat, N2 derajat, sampai N9 derajat. Dengan N1 sampai N9-nya itu bilangan bulat positif yang membentuk barisan aritmatika dengan beda positif. Jika besar salah satu sudut adalah 78 derajat, maka jumlah semua nilai N1 yang mungkin adalah, ini salah ketik dikit ya, ini maksudnya aritmetika yang baku. Oke, kemudian karena N1, N2 sampai N9 itu membentuk barisan aritmetika, kita misalin aja N1-nya itu sama dengan A, ya, N1 derajatnya. Dan beda dari barisan aritmetikanya adalah B. Oke, jelas bahwa A dan B-nya itu positif ya. Oke, jumlah ke-9 sudutnya berarti S9 sama dengan 9/2 dikali
2A plus N-1 berarti 8 kali beda sama dengan 3 segitiga berarti kalau jumlah sudut-sudutnya 3 kali 180 derajat. Kedua ruas kalau dibagi 9, 18-nya jadinya 2. Terus ini 2-nya ngebagi yang dalam kurung ya, ini jadi 4. Kita dapat persamaan A ditambah 4B itu sama dengan 3 dikali 20 hasilnya 60. Jadi A-nya sama dengan 60 min 4B. Jelas bahwa dia harus positif, berarti min 4B-nya harus lebih besar dari min 60. Yang pertama kita dapat pertidaksamaan B-nya lebih kecil dari 15. Tentunya dibatasi juga di 0 ya. Nah, diketahui ada salah satu sudut yang besarnya 78 derajat. Kita misalkan aja dia suku ke K-nya. Ya, jadi A ditambah K min 1 dikali beda, nilainya 78. Kalau kita gabungin kekuatan dengan ini, A ditambah 4B sama dengan 60. Kalau kita kurangin, A-nya habis, K-1 dikurang 4 jadinya K-5. Dikali B, 78 dikurang 60 itu 18. Jadi kita dapat B sama dengan 18 dibagi dengan K-5. Sebelumnya kita punya B-nya lebih kecil dari 15. Jadi ini kita buat ya kurang dari 15. Artinya K-5 harus lebih besar dari 18 per 15. 18 per 15 itu kan 1 koma ya. Jadi K-nya itu lebih besar sama dengan 5 ditambah 1 koma itu 6 koma. Ya, karena kita mau bilang bulat berarti dia minimal 7. Nah, terus kan tadi K-nya itu kan sudut ke berapa? Ke K gitu yang nilai 78 ya. Berarti karena banyaknya sudut ada 9, K-nya lebih besar sama dengan 7. Tapi dibatasin dengan 9, artinya nilai K itu yang mungkin adalah 7, 8, atau 9. Oke, kita tinggal tes ya. Untuk K sama dengan 7, K sama dengan 8, K sama dengan 9. Tapi sebelumnya perhatikan bahwa K-5 itu membagi 18. Saya tulis di mana ya? Sini deh ya. K-5 harus membagi 18. Kalau K-nya 7, 7 dikurang 5, 2, membagi 18, betul. K-nya 8, 8 kurang 5 itu 3, membagi 18, betul. Kalau K-nya 9, 9 dikurang 5 itu 4. 4 itu nggak membagi 18. Jadi ini nggak usah dicek. Lanjut, kalau K-nya 7, kita dapat B-nya sama dengan 18 dibagi 7 min 5 itu 2. Jadi B-nya 9. Kalau B-nya 9 kita substitusi ke sini, maka kita dapat 9 kali 4, 36. 60 dikurang 36 itu 24. Jadi A-nya 24. Untuk K sama dengan 8, maka kita punya B itu 18 dibagi, 8 kurang 5, 3 ya. 18 dibagi 3 itu 6. Nah, untuk B sama dengan 6, kita dapat 4 kali 6 itu 24, 60 dikurang 24 itu 36. Nah, A itu kan tadi sudut yang terkecil ya, sudut pertama. Di soal yang diminta adalah jumlah semua nilai N1 yang memenuhi. Jadi tinggal 24 tambah 36 hasilnya 60. Ini dia jawabannya. Nomor 3. Di suatu SMP terdapat klub OSN yang seluruh anggotanya adalah siswa kelas 7 dan 8. Dari semua anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 7, terdapat 60% siswa yang kidal. Sementara dari semua anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 8, hanya 10% yang kidal. Jika banyaknya anggota klub OSN yang kidal sama dengan yang tidak kidal, maka persentase anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 7 adalah, ini kita buat tabulasi dari persentase seluruhnya ya, yang kidal dan yang tidak kidal. Kita buat seperti ini. Kemudian kita buat aja ini kelas 7, kelas 8, ini total. Kemudian ini yang kidal. Kemudian ini tidak kidal. Ini total ke bawah. Ini tabel persentase, berarti totalnya adalah 100.
Yang kidal sama yang tidak kidal sama, berarti persentasenya 50 dan 50. Kita misalin aja persentase yang kelas 7 itu T, yang kelas 8 itu D. Terus dari yang kelas 7 terdapat 60% yang kidal. Nih, dari kelas 7 ada 60% atau kita buatnya 0,6 ya, dari kelas 7 yang kidal. Kalau mau dilengkapin ini boleh aja jadi 0,4 yang tidak kidal. Sedangkan untuk yang kelas 8 10% yang kidal. Berarti di sini 10% itu 0,1 ya dari yang kelas 8. Berarti sini 0,9. Dari yang atas kita punya persamaan 0,6T ditambah 0,1D, hasilnya jadi 50. Lalu dari yang tidak kidal itu kita punya persamaan 0,4T ditambah 0,9D sama dengan 50. Kita mau cari banyak siswa kelas 7, berarti kita mau eliminasi D-nya. Berarti kita kali aja dengan 9 ya, yang ini biarin aja. Dapatnya 9 kali 6 itu 54, ditambah 0,9D sama dengan 9 kali 50 itu 450. Untuk yang sini kita biarin aja 0,4T ditambah 0,9D sama dengan 50. Supaya D-nya hilang kita kurangin aja jadi 5T sama dengan 400. T-nya sama dengan 400 dibagi 5 itu 80. Jadi persentase dari anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 7 adalah 80%. Nomor 4. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang setiap sisinya 4 × 3 meter akan dihiasi dengan 4 lampu dan tali hias. Satu lampu utama akan dipasang tepat di pusat taman sehingga jarak lampu ke ketiga titik sudut taman sama. Sementara 3 lampu lainnya akan dipasang di tengah setiap sisi taman dengan ketinggian sama dengan lampu utama. Setiap lampu akan dihubungkan dengan lampu lainnya menggunakan tali hias. Jika setiap lampu akan dihubungkan dengan lampu lainnya menggunakan tali hias dan tali hias hanya dijual dalam kelipatan 1 meter, maka panjang minimum tali hias yang harus dibeli adalah berapa meter? Oke, kita sketsa dulu. Ini ada segitiga sama sisi. Kita namain titik sudutnya A, B, C. Dibilang satu lampu utama ya dipasang tepat di pusat taman. Berarti di titik beratnya. Namain aja titik P. Nah, terus ketiga lampu lainnya dipasang di tengah setiap sisi taman. Kita namain aja titiknya D, E, F. Nah, setiap lampu dihubungkan dengan lampu lainnya. Jadi kira-kira begini. Ini juga terhubung ya. Untuk panjang-panjangnya diketahui panjang sisi dari segitiga sama sisinya itu 4 × 3. Berarti segini itu panjangnya 4 × 3. Artinya separuhnya ini ya, ini 2 × 3. Kalau ini dihubungin ke sini, ini garis berat ya. AD itu garis berat, P itu titik berat. Kalau ini 2 × 3, perbandingannya 1, 2 / 3 ya. Jadi kalau ini 2 × 3, ini 2 kali 2 × 3, ini 2 × 3 kali 3, jadi 6. Nah, kan titik berat itu membagi garis berat dengan perbandingan 1/2. Karena panjangnya 6, berarti sini 2, ini 4 ya. Kita butuh panjang yang ini, berarti ini panjangnya 2, sedangkan yang ini 2 / 3. Jadi panjang talinya berapa? Ini 2, 2, 2 jadinya 6, ditambah, yang ini 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, jadinya 6 / 3, sama dengan akar 3 itu 1,7 sekian. Jadinya 6 ditambah 6 kali 1,7 itu 10,2 sekian ya, lebih besar dari 10. Kita tinggal buletin ke atas saja, jadi kita butuh panjang tali yang dibeli itu 17 meter. Nomor 5. Bilangan real A, B, C memenuhi persamaan A plus B plus C sama dengan 0 dan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 12. Nilai maksimum dari A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 kuadrat adalah... Oke, menarik soalnya salah satu caranya dari yang ini kita punya C-nya bisa kita nyatakan jadi minus A minus B atau minus dari A plus
B. Kalau kedua ruas kita kuadratin, jadi C kuadrat sama dengan min dikuadratin jadi plus, kemudian di sini A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Kalau bentuk ini kita substitusi ke sini, ya A kuadrat plus B kuadratnya kita ganti dengan C kuadrat min 2AB, masih ada plus C kuadrat sama dengan 12. Atau jadi, kalau dibagi dua semua ya, jadi C kuadrat min AB sama dengan 6. Berarti kita punya A kali B sama dengan C kuadrat min 6. Sekarang perhatiin bilangan kuadrat itu kan selalu bernilai tak negatif ya. Berarti kalau ada A min B kita kuadratin itu nilainya pasti nggak negatif atau besar sama dengan 0. Yang kalau kita bongkar jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kita modif dikit kedua ruas kita tambahin 2AB jadi A kuadrat tambah 4AB maksudnya jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat lebih besar sama dengan 4AB. Nah, ini adalah bentuk dari A plus B dikuadratin yang kalau kita lihat dari bentuk yang ini maka bisa dinyatakan sebagai C kuadrat lebih besar sama dengan 4AB. Kita tarik dari sini nih. Jadi AB-nya bisa kita ganti C kuadrat min 6. Hasilnya C kuadrat dikurang 4C kuadrat jadi min 3C kuadrat lebih besar sama dengan 4 dikali min 6 itu minus 24. Kalau kedua ruas dibagi min 3, ya jangan lupa tanda dibalik. Jadi C kuadrat lebih kecil sama dengan 8. Artinya nilai maksimum dari C kuadrat itu sama dengan 8 yang tercapai saat A sama dengan B kesini maaf ya. 8 dikurang 6, 2 berarti masing-masing AB nilainya akar 2. Oke, yang diminta nilai maksimum dari A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 dikuadratin. Kita kerjain dulu yang bagian dalamnya ini ya. Ingat penjabaran dari A plus B plus C pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 ditambah 3A plus B plus C dikali, nggak muat ya, bawahnya aja, dikali AB plus AC plus BC ditambah 3ABC. Ingat tadi diketahui A plus B plus C-nya itu 0, berarti 3 dikali 0 dikali ini semua hasilnya 0. Yang ini juga 0. Jadi kita punya A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3. Maaf yang ini min ya. Ini min jadi ini sama dengan 3ABC. Nah nilai minimumnya berarti 3 dikali A-nya diganti akar 2, B-nya diganti akar 2, C-nya diganti akar 8. Yang kalau dikuadratin hasilnya jadi berapa nih? 3 dikuadratin 9. Akar 2 dikuadratin 2 kali 2 kali 8. Hasilnya berapa nih? 32 dikali 9, 18, nyimpen 1, 27, 28. Jadi nilai maksimum dari ini semua adalah 288. Nomor 6. 3 orang yaitu Ali, Budi, dan Cika sedang bermain game di rumah. Di akhir permainan, layar menampilkan total skor 6.208 poin yang merupakan jumlah dari 3 skor berbeda milik Ali, Budi, dan Cika. Masing-masing skor milik mereka ini dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan 2 dengan pangkat bilangan bulat positif. Jika setiap skor mereka dinyatakan dalam bentuk tersebut, maka jumlah pangkat dari ketiga skor mereka adalah. Oke, cepatnya langsung aja ya kita buat bilangan 2 pangkat, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Kita batasin dulu di 2 pangkat 5 biar gampang ngerunutnya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10. Kita batasin lagi. Jadi ini tadi 2 pangkat 5, ini tadi 2 pangkat 10. 2 pangkat 11 berarti kali 2 lagi 2048. 2 pangkat 12 itu 4096. Kalau 2 pangkat 13 kalau dikali 2 lagi kelewatan dari batas ini. Karena total skor mereka 6208.
Oke, misalkan nilai mereka itu 2 pangkat A, 2 pangkat B, 2 pangkat C, tanpa mengurangi keumuman solusi, kita misalin aja A-nya lebih besar dari B, lebih besar dari C. Jadi logika sederhananya pasti A itu adalah nilai 2 pangkat A-nya itu adalah nilai terbesar yang mungkin yang masih lebih kecil dari 6208, yaitu 4096. Ya, ini sama dengan 2 pangkat 12, berarti A-nya sama dengan 12 ya. Di sini 4096. Kalau 6208 dikurangin 4096 itu jadinya ini 2112. Sebelumnya kita nyari bilangan dalam bentuk 2 pangkat yang terbesar yang lebih kecil dari 6208 adalah 4096. Berikutnya kita cari bilangan dalam bentuk 2 pangkat terbesar yang lebih kecil dari 2111, yaitu 2048. Nah, 2048 itu bentuk dari 2 pangkat 11, berarti kita punya B-nya sama dengan 11. Ya, 2 pangkat 11, 2048. Kita lanjutin kurangin 2111 dengan 2048, jadinya 46. Udah deh, 64 itu bentuk dari 2 pangkat 6. Jadi ini C-nya ya, C-nya 6. 2 pangkat 6, 64. Ini semua kalau ditotal sama dengan 6208. Oke, sampai sini kita punya A-nya 12, B-nya 11, C-nya 6. Yang diminta adalah jumlah pangkat dari ketiga skor mereka. Berarti 12 tambah 11 itu 23, ditambah 6 jadinya 29. Suatu bilangan bulat N dinyatakan dalam basis B. Ini posisinya B-nya itu bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Didefinisikan sebagai, ini dia. Nah, dengan angka bilangan bulat dan nilainya di antara 0 sampai B, 0 boleh ya, dengan atau untuk K itu 0, 1, 2 sampai N. Jika 1P3 itu dalam basis M sama dengan 2Q4 dalam basis M-2 dan M-nya lebih kecil dari 8, maka nilai dari M plus P plus Q adalah, baik, yang pertama perhatikan bahwa M-nya lebih kecil dari 8. Lalu perhatikan di sini bilangan 2Q4 itu dalam basis M-2. Nah, dia memot 4 nih. Artinya si M-2-nya itu harus lebih besar dari 4 atau M-nya harus lebih besar dari 6. Nah, bilangan yang lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 8 adalah 7 ya. Jadi kita udah fix M-nya 7. Kita substitusiin ke sini. Jadi bilangan 1P3 basis 7 itu sama dengan 2Q4 basis 7 min 2 itu 5. Ini kalau kita buat basis 10 jadinya 1 dikali 7 pangkat 2 ditambah P dikali 7 pangkat 1 ditambah 3 kali 7 pangkat 0. Ini juga sama, tapi 7-nya ganti 5 di sini ya. Berarti 2 dikali 5 kuadrat ditambah Q dikali 5 ditambah 4. Jadi 49 ditambah 7P ditambah 3 sama dengan 50 ditambah 5Q ditambah 4. Jadi 7P ini pindah ke kiri jadi minus 5Q sama dengan 54 dikurang 52. 7P min 5Q sama dengan 2. Boleh buat kombinasi atau langsung kelihatan aja ya. Ini 1, ini 1. Jadi 7 dikurang 5 kan 2. Artinya nilai M tambah P tambah Q sama dengan M-nya diganti 7, P-nya ganti 1, Q-nya ganti 1, hasilnya 9. Nomor 8. Dalam sebuah pentas menyanyi, Adi, Bobby, Cica, dan Debbie menerima honor dalam bentuk uang 100 ribuan dengan total 12.500.000. Honor akan dibagi dengan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, uang tetap dalam bentuk 100 ribuan. Maksudnya uang tetap ya.
Yang kedua, Adi menerima honor sebanyak setengah dari jumlah honor ketiga teman lainnya. Bobby menerima honor sebanyak sepertiga dari jumlah honor ketiga teman lainnya. Cica menerima honor sebanyak seperempat dari jumlah honor ketiga teman lainnya. Yang terakhir, sisa honor yang sudah tidak dapat dibagi lagi menggunakan kesepakatan 4 itu akan diberikan semuanya kepada orang yang mendapat honor yang paling sedikit. Yang diminta jumlah honor yang diterima oleh Adi dan Cica itu ada berapa lembar uang 100 ribuan. Oke, pertama misalkan honor yang diterima Adi itu A lembar 100 ribuan ya semuanya ya. Bobby itu B, Cica itu C, dan DB itu D, dan banyaknya misalkan totalnya ada N lembar. Karena dalam 100 ribuan semua totalnya ada 12.500.000, berarti nanti totalnya ada 125 lembar ya. Nah, sekarang kita jabarin satu-satu. Untuk yang ini, berarti A itu sama dengan setengah dari B plus C plus D, dapat 2A itu sama dengan B plus C plus D-nya, itu kita ganti dengan N minus A, dapat 3A sama dengan N, berarti A sama dengan sepertiga N. Dengan cara yang sama nanti B dapatnya, ini tadi sepertiga berarti seperempat ya. B-nya seperempat N, kemudian C-nya itu di sini seperempat berarti seperlima N. Kalau 3 ini disubstitusi ke sini berarti sepertiga N ditambah seperempat N ditambah seperlima N ditambah D itu sama dengan N. Berarti D sama dengan KPK 345 itu 60, berarti kita langsung gabungin aja, ini 60, ini N, berarti 60 dikurang, ini jadi 20 dikurang 15, dikurang 12, atau jadinya sama dengan 60 dikurangin 47, itu jadi 13, jadi 13 per 60 N. Di sini kan semuanya dapatnya bulat ya, satu lembaran 100 ribuan, berarti N-nya adalah harus kelipatan 60. Karena nggak boleh lebih dari 125, berarti N terbesarnya adalah 120. Artinya A mendapat 120 dibagi 3 itu 40, B-nya mendapat 120 bagi 4 itu 30, C mendapat 120 dibagi 5 itu 24, terakhir D mendapat 120 dibagi 60 itu 2, 2 dikali 13, 26. Masih ada sisa 5, akan diberikan ke yang dapatnya paling kecil, berarti dikasih ke si C ya. Jadi C-nya dapat 29. Oke, yang ditanya adalah jumlah honor yang diterima oleh Adi dan Caca. Berarti A ditambah C, 40 tambah 29, hasilnya jadi 69. Nomor 9. Pak Wayan melakukan perjalanan pergi pulang dari kota A ke kota C melalui kota B. Tersedia 8 jalur berbeda dari kota A ke kota B, yang disebut jalur 1 sampai 8, dan 6 jalur berbeda dari kota B ke kota C disebut jalur 9 sampai 14. Saat pergi, ia menggunakan mobil berplat genap. Sementara saat pulang, tersedia 10 mobil yang dapat dipilih dengan 6 plat nomor ganjil dan 4 plat nomor genap. Terdapat aturan khusus untuk jalur perjalanan sebagai berikut. Untuk perjalanan dari kota A ke kota B atau sebaliknya, mobil yang berplat nomor ganjil hanya boleh melewati jalur dengan nomor bukan bilangan prima. Kemudian, setiap jalur hanya boleh dilewati 1 kali. Yang diminta banyak cara Pak Wayan pergi pulang dari kota A ke kota C adalah, ada 3 kota, A, B, C. Antara A sama B itu ada 8 jalur. Di sini ada bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Sisanya bukan prima ya, boleh tulis 1, 4, 6, dan 8. Kalau dari kota B dan C itu ada jalur 9, 10, sampai 14.
Tadi dibilang saat berangkat ia menggunakan mobil berplat genap. Sedangkan saat pulang itu ada 6 pilihan mobil nomor ganjil dan 4 plat genap. Kita tulis di sini ya, pas pulang ada 6 mobil dengan plat ganjil dan 4 mobil dengan plat genap. Terus untuk A sama B ini catatannya cuma kalau mobilnya platnya ganjil, maka hanya boleh lewat jalur yang nomor bukan bilangan prima. Jadi pas berangkat kita nggak ada masalah karena udah jelas pakai plat genap. Jadi kita bagi dua kasusnya itu untuk kasus pulang ya. Yang pertama kalau pulang pakai plat genap, yang kedua kalau pulangnya pakai plat ganjil. Oke, rutenya A, B, C, kita buat arah berangkat sama arah pulang. Nanti ini juga gitu ya. Oh, hati-hati untuk pas lagi pulang, kita harus pisahin kasusnya nih. Karena kalau pulang platnya ganjil, tadi di sini ada syarat hanya boleh lewat jalur bukan bilangan prima. Jadi kita bagi dua kasus lagi nih. Kasus pertama kalau berangkatnya lewat jalur yang merupakan bilangan prima. Yang kedua kalau berangkatnya lewat jalur bukan bilangan prima. Rutenya sama A, B, C, berangkat terus pulang. Ini juga gitu, A, B, C, berangkat terus pulang. Terlalu sempit ya, tapi nggak apa-apa, yang penting jelas ya, bisa mengerti. Oke, yang pertama kalau pulangnya pakai plat genap. Artinya pas lagi B ke A ini bebas, berarti pas lagi berangkat bebas juga nih. Dari A ke B ada 8 jalur, ini ada 8 jalur, ini ada 6 jalur. Jadi ini totalnya ada bisa 8-8-nya bebas. B ke C ada 6 jalur. Pas pulang ya, ini posisi pulang pakai mobil dengan plat genap, berarti ada 4 cara. Di sini jalurnya ada 6, berarti tinggal 5 karena satunya udah dipakai buat berangkat. Demikian juga dengan yang ini. Jadi banyak cara, ada 8 kali 6 kali 4 kali 5 kali 7. Jadi sama dengan berapa nih? Ini 20, ini 48. 48 kali 2 jadi 96. 96 kali 7 berapa ini? 2 nyimpan 4, 63 tambah 4 jadi 67, masih ada 01. 6.720. Nah, sekarang kalau pulangnya pakai plat ganjil ya, ada 6 cara untuk milih mobil pulangnya karena tersedia 6 mobil dengan plat ganjil. Oke, kasus pertamanya kalau berangkatnya lewat jalur bilangan prima ya, ada 4. Di sini bebas ada 6, di sini kayak tadi ya udah kepake 1 tinggal 5. Nah, kalau pulangnya ganjil, tadi dibilang hanya boleh lewat nomor yang bukan bilangan prima. Nah, kalau berangkatnya tadi bilangan prima, berarti dari 4 yang bukan prima belum ada yang dipakai ya, jadi masih ada 4 cara juga. Jadi banyak kayak cara, ada 4 kali 6 kali 6 kali 4 kali 5. Berapa nih? 12 kali 12, 144 kali 20 jadi 2880. Nah, kalau berangkatnya bukan jalur bilangan prima, berarti ya berangkatnya ada 4 cara. Ini sama 6, pulangnya di sini tinggal 5. Nah, di sini kan harus bilangan prima, tapi udah kepake 1 ya dari 4 jalur yang bilangan prima. Jadi tinggal 3 yang bisa dipakai buat pulang. Banyak cara, jadi 4 kali 6 kali 6 kali 5 kali 3 sama dengan ini 12 kali 12, 144. 144 dikali 5 jadi 720. 720 dikali 3, 0621. Jadi ada 2160 cara untuk yang ini. Tadi sebelumnya ini ada 2880. Sedangkan yang pulangnya plat genap ada 6720. Banyak cara, 0 tambah 0 tambah 0 itu 0, kemudian 2 tambah 8 tambah 6 jadi 16 ya, 6 nyimpen 1, 7 tambah 8, 15, tambah 1, 16, tadi tambah 1 lagi ya nyimpen ya, 17, masih nyimpen 1, 1 tambah 6 tambah 2 tambah 2 itu 11. Jadi total banyaknya cara Pak Wayan pergi pulang dari A ke C balik lagi ya lewat B itu 11.760. Nomor 10,
Terdapat dua kotak misterius, yaitu kotak A dan kotak B. Di dalam setiap kotak terdapat suatu bilangan rahasia, sementara di luar kotak terdapat sebuah petunjuk berikut. Jika bilangan dalam kotak A dikurangi 2 kali akar dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak A dengan 3, hasilnya sama dengan hasil penjumlahan dari negatif bilangan dalam kotak B dengan 2 kali akar dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak B dengan 1. Dengan petunjuk tersebut, bilangan bulat terbesar yang mungkin diperoleh dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak A dan B adalah, jadi intinya nanti maksimum dari, kita misalin bilangan dalam kotak A itu A kecil, dalam kotak B itu B kecil ya, jadi nanti intinya maksimum dari A plus B. Ini hati-hati ya, jangan belibet bacanya nih ya. Jika bilangan dalam kotak A dikurangi 2 kali akar dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak A dengan 3. Berarti gimana nih? A dikurangi dengan 2 kali akar, ya si A itu ditambah 3. Itu akan sama dengan penjumlahan dari negatif bilangan dalam kotak B, langsungnya kita tulis dulu ya, minus B, dengan 2 kali akar dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak B dengan 1. Berarti plus 2 akar B plus 1. Ini kita misalin dulu ya biar nggak ribet ya. Si akar dari A plus 3 kita misalin dengan X. Artinya A plus 3 sama dengan X kuadrat atau A sama dengan X kuadrat min 3. Lalu yang ini kita misalin Y, jadi akar B plus 1 sama dengan Y. Kalau dikuadratin berarti B plus 1 sama dengan Y kuadrat. Satunya pindah kanan jadi min 1. Oke, kita substitusi ulang ke persamaan yang atasnya tadi, yang warna biru. Atau boleh juga bentuknya kita rapin dikit ya, min B ke kiri jadi plus B. Jadi A plus B itu sama dengan 2 akar A plus 3, ya, yang ini kita pindahin ke kanan, dikurang atau ditambah dengan 2 akar B plus 1. Baru kita substitusi jadi X kuadrat min 3 ditambah B-nya itu Y kuadrat min 1 sama dengan 2X plus 2Y. Nah ini sekarang ini kan A plus B jadinya kan 2X tambah 2Y ya. Jadi nanti yang ujungnya kita mau itu maksimum dari 2X plus 2Y. Jadi kita nggak perlu balikin lagi ke AB. Kita rapin bentuknya jadinya X kuadrat, 2X pindah ke kiri jadi min 2X. Lalu ini ada Y kuadrat minus 2Y. Supaya jadi kuadrat sempurna kita buat plus 1, di sini plus 1. Tapi perhatiin ini kan aslinya kan min 4 ya. Min 4, tapi di sini malah jadi plus 2, berarti harus min 6. Min 6 dipindahin kanan jadi plus 6. Nah, ini kan bentuk dari X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 6. Nah, sekarang kita terapin AMQM ya, kesamaan AMQM pada bentuk X min 1 dan Y min 1. AM-nya berarti X min 1 ditambah Y min 1 dibagi 2 itu lebih kecil sama dengan QM, berarti akar dari X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat dibagi 2. Ini jadi X ditambah Y min 2 dibagi 2 lebih kecil sama dengan akar, nah X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat, ini kita ambil dari sini. Ya, kita substitusi nilainya yaitu 6, masih kita bagi 2. Arah kita ke bentuk 2X plus 2Y. Jadi ini siap luasnya kita kali 4 aja. Hasilnya jadi ini 4 dibagi 2 itu 2. 2 dikali ini semua jadinya 2X plus 2Y min 4 lebih kecil sama dengan 4 akar 3 ya, 6 bagi 2, 3. Dapat 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 4 plus 4 akar 3. Nah, tapi di sini yang diminta adalah bilangan bulat terbesarnya ya. Jadi ini kita buat floor-nya. Ya, nggak boleh ngelewatin soalnya.
Berarti ini sama dengan floor dari ya nilai 2x plus 2y lebih kecil dari ini. Berarti bilangan bulatnya itu floor dari 4 plus 4 akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,7. Kalau dikali 4 jadinya 6,8. Kalau ditambah 4 jadinya 10,8. Yang kalau dibulatin ke bawah jadinya 10. Ini dia nilai yang diminta. Nomor 11. Misalkan FPB dari bilangan bulat positif A dan B adalah P, serta KPK dari A dan B adalah Q. Jika P plus Q-nya 2025 dan C itu sama dengan A plus B dibagi P, maka nilai C terkecil yang mungkin adalah yang pertama, diketahui FPB dari A sama B adalah P. Maka kita bisa buat si A-nya itu P kali M dan B-nya sama dengan P kali N ya. Di sini FPB dari M sama N-nya 1 ya. Jelas ntar KPK dari M sama N-nya itu sama dengan M kali N. Berikutnya diketahui KPK dari A sama B itu adalah Q. Jadi Q itu sama dengan KPK dari A-nya kita ganti dengan PM, B-nya kita ganti dengan PN. Berarti ini sama dengan apa? P kali M kali N ya Q-nya. Berikutnya diketahui si C itu sama dengan A plus B dibagi P. A-nya kita ganti dengan ini ya, setelah kita substitusi ke sini, A-nya kita ganti PM, ditambah B-nya kita ganti PN, diganti P, dapat C sama dengan ya, P-nya coret aja ya, jadi tinggal M plus N. Jadi nilai C terkecil yang mungkin adalah nilai terkecil dari M plus N. Oke, kita lanjut. Di sini ketahui juga bahwa P plus Q itu sama dengan 2025. Jadi P ditambah, nah tadi kan Q-nya itu sama dengan P kali M kali N. Kita substitusi di sini PMN sama dengan 2025. Jadi P sama dengan 2025 dibagi dengan 1 plus MN. Di sini jelas 1 plus MN adalah faktor dari 2025 ya, dan faktornya lebih dari 1. Faktor dari 2025 terkecil yang lebih besar dari 1 adalah 3. Jadi M kali N sama dengan 2. Jadi pasangan MN terkecil yang mungkin adalah 1,2 atau bisa juga M-nya 2 yang N yang 1. Jadi nilai C terkecil yang mungkin yaitu M plus N adalah 1 tambah 2 atau tambah 2 tambah 1 gitu ya, hasilnya 3. Nomor 12. Dari semua bilangan bulat maksudnya ya, bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 2025, akan dipilih N bilangan berbeda sehingga tidak ada yang selisihnya 2 ataupun 5. Nilai N terbesar yang mungkin adalah, oke perhatiin, kalau kita pilih 1, maka karena dibilang nggak boleh ada yang selisihnya 2 ataupun 5, artinya 3. Oke, 2 aman ya, jadi kita bisa pilih 2. Nah, kalau kita pilih 2, maka yang nggak boleh yang selisihnya 2 atau 5 ya. Yang nggak boleh adalah 4 dan 7. Berikutnya kita bisa pilih 5 ya. Kalau 5 dipilih, kita lanjutin dulu nih. Habis 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, cukup dulu. Kalau 5 dipilih, maka yang selisihnya 2 dengan 5 nggak boleh nih. Berarti 7 nggak boleh, emang udah dihapus. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah 10. Berikutnya kita bisa pilih 8. Kalau 8 dipilih, maka yang nggak boleh adalah 10 dan 13. Berikutnya kita bisa pilih 9. Kalau 9 dipilih, berarti yang nggak boleh adalah 11 dan 14. Berikutnya kita bisa pilih 12. Oke, sampai sini udah kelihatan nih polanya nih. 1, 2, 5, lalu 8, 9, 12. Nah, lihat selisihnya nih. Ini ke sini 7, ini ke sini 7, ini ke sini 7. Jadi ini pola bilangan yang jika dibagi 7, sisanya ini 1, 2, 5, ini juga gitu nih. 1, 2, 5.
Ya, jadi setiap 7 kelompok itu ada 3 bilangan yang bisa kita pilih. Nah, di sini bilangannya sampai 2025. 2025 kalau dibagi 7 itu hasilnya 2, 14, 62 berarti 8, 62 dikurang 5, 6 itu 6, 65 dibagi 7 itu 9, sisa 2. Nah, sisa 2 bilangan di sini berarti dapat ya 2 angka yang bisa dipilih. Oke, jadi N terbesar yang bisa dipilih adalah ada 289 kelompok yang tiap-tiap kelompok itu bisa dipilih 3 bilangan, ditambahin 2 bilangan sisa bisa dipilih juga. 289 dikali 3, 7 nyimpen 2, 24, 6 nyimpen 2, 6 jadi 8, kalau ditambah 2 jadinya 869. Simple ya. Nomor 13. Diketahui jajar genjang ABCD dengan BC sama dengan 2AB. Dua titik berbeda A, E, dan F terletak pada perpanjangan sisi AB dengan AB sama dengan AE sama dengan BF. Jika titik P merupakan titik potong garis CE dan DF, maka besar sudut EPF adalah, ini biar cepat dah Kak Bu bikin ya. Perhatikan bahwa segitiga EQA atau EAQ sebangun dengan segitiga EBC. Jadi kita punya perbandingan AQ dibanding AE itu sama dengan apa? AQ banding AE berarti sama dengan BC banding BE. Karena panjang BC sama dengan BE berarti dia perbandingannya 1:1. Artinya yang kita dapat adalah AQ sama dengan AE sama dengan AB. Dari gambar udah jelas ya. Karena yang tertengah berarti DQ sama dengan AB. Oke, ini kuncian yang pertama. Sekarang lihat kesebangunan segitiga FBR dengan segitiga FAD. Mirip dengan yang tadi berarti BR banding BF sama dengan AD banding AF. Dapatnya apa? 1:1. Artinya apa? Si BR sama dengan BF sama dengan AB. Oke, jelas ya? Mirip dengan yang atas, berarti kesimpulannya CR itu juga sama dengan AB. Ya, kita tandain aja di sini nih. Ini berarti panjangnya sama semua nih. Nah, karena ini semua panjangnya sama ya, perhatikan yang bagian CDQR ya. Ini berarti sebuah belah ketupat. Nah, belah ketupat itu diagonal-diagonalnya berpotongan, tegak, lurus. Oke, yang ditanya apa? Sudut EPF. EPF berarti dapat sudut EPF adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Nomor 14. Ani dan Budi bermain balok-balok kecil dengan panjang A dan lebar B dan tinggi C. Ya, intinya seperti ini ya. Kita langsung aja biar cepat. Kita lihat ukurannya. Ini 9A, ini 5B, ini 3C. Kalau ini 12B, lalu ini 2C, tingginya 8A ya. Tinggal lihat ukuran yang diberikan di sini. Lalu diketahui volume dari ABCDFG itu 2025, berarti kita punya 9A dikali 5B dikali 3C itu sama dengan 2025. Lalu diketahui lagi adalah panjang AB sama dengan panjang PQ. Panjang AB-nya 9A, panjang PQ-nya 12B. Jadi kita dapat B itu sama dengan 3/4A. Terus diketahui lagi panjang BC itu 2,5 cm lebih pendek dari panjang QR. Panjang BC-nya itu 5B, itu 2,5 lebih pendek dari panjang QR. QR mana? Ini QR nih, 2C. Jadi kita bisa, kalau biar nggak ada koma-koman, kita kali 2 ya. Jadi 10B sama dengan 4C minus 5. Informasi lagi, panjang QU itu 1 cm lebih panjang dari BF. QU mana nih? Ini QU nih. 8A itu sama dengan
1 cm lebih panjang dari BF. BF itu sama dengan 3C. Oke, biar nggak siwar kita highlight dulu yang diketahui ya. Tadi ini perkalian dapat volume, kemudian B-nya sama dengan 3/4A, 10B sama dengan 4C-5, dan 8A sama dengan 1 plus 3C. Kalau persamaan ini kita substitusi ke sini, dapatnya apa nih? 10 dikali B, B-nya kita ganti 3/4A, sama dengan 4C min 5. Biar nggak ada perperan, semua kita kali 2. Jadinya ini 15A sama dengan 8C min 10. Berarti C sama dengan 15A plus 10 dibagi 8. Kalau persamaan ini kita substitusi ke sini, dapatnya apa nih? 8A sama dengan 1 plus 3C. 1 plus 3 dikali C-nya kita gantiin ya. 15A plus 10 dibagi 8. Semua ruas kita kali 8 aja. Jadinya 64A sama dengan 8 plus, ini kecoret, 3-nya masuk ke dalam ya. Jadinya 45A plus 30. Selesaiin, 64 dikurang 45 itu jadinya 19. Jadi 19A sama dengan 8 tambah 30 itu 38. Dapat deh A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya 2 berarti B-nya sama dengan 3/4 dikali 2. Jadinya 3/2. Oke. Sedangkan C-nya tinggal masukin aja 2 ke sini nih. Jadi 30 tambah 10, 40 dibagi 8 jadinya 5. Oke. Yang tanya luas permukaan balok PQRS TUVW ya. Kita udah dapat ABC, ternyata ini nggak perlu ya persamaan ini, tapi boleh juga kalau buat ngecek. Kita lihat ukuran dari PQRS TUVW, panjang PQ-nya 12B, jadinya 6 kali 3, 18. Lalu panjang QR-nya 2C, berarti sama dengan 10. Terakhir si panjang RV 8A. A-nya 2, jadi 8A sama dengan 16. Dapat deh luas itu kan sama dengan 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Jadi 2 dikali panjang kali lebar berarti 18 kali 10 itu 180 ditambah panjang kali tinggi 18 kali 16 itu 288 ditambah lebar kali tinggi 10 kali 16 itu 160 sama dengan 2 dikali 180 tambah 160 itu jadinya 340. Kalau ditambahin ini jadinya 628. Dikali 2 jadinya 1256 atau 1256. Satuannya cm per segi. Oke. Nomor 15. Suatu permainan melibatkan kegiatan memasukkan bola yang akan menggelinding memasuki suatu jejaring pipa sehingga akhirnya bola akan masuk ke salah satu dari kotak A, B, atau C seperti terlihat pada gambar ya. Dimasukin, gerakannya bisa kemana aja, kemudian masuk ke kotak A, B, atau C. Tito melakukan permainan tersebut dengan memasukkan 2 buah bola secara berurutan satu persatu. Diketahui bahwa pada setiap persimpangan, peluang bola memasuki pipa kiri adalah 2 kali peluang bola memasuki pipa kanan. Jika peluang kedua bola masuk pada 2 kotak berbeda dapat dinyatakan dalam pecahan paling sederhana M per N, maka nilai N min M adalah, di sini kunciannya ini ya. Peluang pipa memasuki pipa kiri adalah 2 kali peluang bola memasuki pipa kanan. Jadi untuk setiap persimpangan, kalau bola lewat persimpangan ya, berarti ini peluangnya 2/3, ke kanan peluangnya 1/3. Oke, sekarang kita hitung peluang bolanya masuk ke pipa A. Peluang dia masuk ke pipa A, pergerakan untuk sampai A kan pasti dari sini ke kiri, terus pasti ke kiri, terus pasti ke kiri lagi. Nggak mungkin ada gerakan ke kanan karena pasti nggak akan bisa naik bolanya sehingga nggak bisa masuk ke A. Oke, jadi gerak ke kiri kan tadi peluangnya 2/3 ya.
2/3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3. Jadi 2/3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Nah, kalau B agak repot ya. Kita masuk ke peluang, dia masuk ke C ya. C mudah, walaupun ada beberapa variasi, tapi tidak serumit si B. Jadi B kita tinggalin aja, ntar kita pakai komplemennya. Oke, rute pertama untuk menuju C itu dari sini kita ke kiri, terus pasti ke sini, terus ke sini. Terus yang kedua, dia ke sini, tapi ke kiri, berarti berikutnya begini. Yang ketiga, dia ke sini, tapi ke kanan. Jadi gerakannya kira-kira begini. Kita namanya ini peluang C1 sama dengan 2/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Jadinya 2/81. Untuk yang lintasan kedua, ini 1/3, 2/3, 1/3, 1/3. Jadi 2/81 lagi. Terakhir, lewat lintasan yang ketiga, ini 1/3, 1/3 lagi. Ini otomatis ke sini, 1/3 lagi. Jadi 1/27, atau kita samain aja jadi 1/81 kali 3 ya, jadi 3/81. Jadi peluang dia melalui atau masuk ke kotak C adalah 2/81 tambah 2/81 tambah 3/81 sama dengan 7/81. Nah kan tiap kalau ada boleh dimasukin, kemungkinannya dia masuk A, B, atau C ya. Jadi peluangnya pasti kalau di total hasilnya 1, berarti kalau kita mau hitung peluang dia masuk ke B, tinggal 1 dikurang dia masuk ke A-nya berapa, kurangin lagi masuk ke C-nya berapa. Langsung kita buat per 81 aja ya. 1 itu 81/81 dikurang 8/27, atau sekali 3 bawah kali 3 aja. 8 kali 3, 24, bawahnya kali 3 jadi 81. Untuk C itu 7/81, hasilnya jadi 81 dikurang 31 itu 50. 50/81. Sekarang tinggal ke yang diminta. Yang diminta adalah jika peluang kedua bola masuk pada dua kotak berbeda, dapat dinyatakan sebagai M/N. Kita pakai komplement lagi. Peluang mereka masuk ke kotak yang berbeda itu sama dengan 1 dikurang peluang mereka atau dua bolanya itu masuk ke kotak yang sama. Diketahui peluangnya itu M/N sama dengan 1 dikurang peluang sama itu artinya apa? Dua-duanya masuk ke kotak A, berarti 8/27 kuadrat, atau dua-duanya masuk ke kotak B itu 50/81 kuadrat, atau dua-duanya masuk ke kotak C yaitu 7/81 kuadrat. Ini kita buat jadi per 81 aja sekalian ya, biar gampang. Hasilnya jadi 81 kuadrat itu, kita hitung dulu deh, 81 kali 81, 81, 864, jadinya 6561. Jadi kalau dibuat jadi satu penyebut 6561, di sini 6561 dikurang dengan 24 kuadrat itu 576, lalu 50 kuadrat itu 2500, terakhir 7 kuadrat itu 49. Jadi 5 nyimpen 1, 2 nyimpen 1, jadi sini 3. Jadi langsung aja 6561 dikurang 3125, nggak usah dihitung karena yang ditanya itu adalah nilai dari N-M. N-M sama dengan ini dikurangin ini semua. Jadi hasilnya tinggal yang 3125. Kita tulis di sini aja. 3125. Ini dia jawabannya. Tapi sebenarnya yang lebih pas sih harus dicek dulu ya. Ini udah paling sederhana sebentar. 6561 dikurang 3125 jadinya 3436 dibagi 6561. Nanti bisa ditunjukkan bahwa ini udah paling sederhana. Nomor 16. Pada suatu bangun setengah lingkaran berdiameter AB sama dengan 16 akar 3 cm, titik C dan D terletak pada setengah lingkaran tersebut. Sehingga panjang busur AC sama dengan panjang busur CD sama dengan panjang busur DB. Melalui titik C dibuat garis M yang tegak lurus dengan garis BD, sehingga garis M dan BD berpotongan di titik E.
Selanjutnya, AE memotong setengah lingkaran tersebut di F. Misalkan BF berpotongan dengan garis CE di G, maka jarak titik G ke diameter AB sama dengan berapa sentimeter. Butuh kesabaran ya, ntar tinggal gambar satu-satu yang diketahui elemen-elemennya. Biar cepat udah Kak Bu gambarin. Ini dia gambar sesuai informasi ini. Perhatikan di sini, segi 4 OACD adalah suatu belah ketupat, kemudian misalkan diagonalnya berpotongan di P. Jelas bahwa panjang AC sama ya sama BO nih 8 akar 3. Kemudian panjang CP, berarti ini kan 60 derajat ya, perbandingan segitiga istimewa yang sudutnya 30, 60, 90 itu 1 banding 2 banding akar 3. Berarti yang gini, si CP panjangnya 4 akar 3. Sama juga dengan panjang DE. Lalu yang tadi ini tadi 1, 2 berarti ini akar 3-nya ya. 4 akar 3 dikali akar 3 jadi 12. Jadi ini panjangnya 12 artinya panjang CE ini juga 12. Nah, perhatikan dari sini si CE itu kan sama aja dengan panjang si PD ya, yaitu tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, berarti sama aja dengan jarak dari sini ke sini ya. Tinggi segitiga sama sisinya juga. Berarti sama aja dengan HG aksen. Jadi kita punya HG aksennya ini juga 12. Sekarang perhatikan busur DF. Dari DF ini kita punya DAF ya, itu akan sama dengan DBF ya, sudut keliling namanya. Kita tandain ya di sini, namain aja alfa deh, ini sama dengan alfa juga. Nah, DAF ini kan juga bisa dianggap mewakili DAE. Sedangkan DBF itu mewakili EBG. Sudutnya di sini sama, kemudian di sini siku-siku ya. Jadi yang kita dapat segitiga DAE sebangun dengan segitiga EBG. Perbandingan jadi apa? EG dibanding EB itu sama dengan ya, EG dibanding EB berarti sudut siku-sikunya ya. EG yang pendek, EB yang panjang. Berarti kalau dari segitiga yang ini, yang pendek itu DE, yang panjang itu DA. Ya, sama dengan DE banding DA. EG-nya kita biarin dulu. Nah, si EB sama dengan ED tambah DB. Ini 4 akar 3. Di sini sama ini ya, 8 akar 3. Berarti jadinya 12 akar 3 sama dengan DE banding DA. DE-nya 4 akar 3. Lalu DA-nya, ini kan sama aja dengan AP tambah PD tadi ya. Ini tadi 12, berarti ini 12 juga. Jadi bawahnya 12 kali 2. Supaya ini bisa dicoret. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi EG sama dengan akar 3 kali akar 3, 3 kali 2 hasilnya 6. Karena ini 6, ini 12, berarti panjang CG juga 6. Sekarang perhatikan juga segitiga CGH ini jelas sebangun dengan CDE. Karena ada dua sudut yang sama ya, sudut yang di C dengan sudut siku-siku. Ini tadi untuk yang ini. Kemudian sekarang sudut CGH itu sebangun dengan sudut segitiga maksudnya CDE. Jadi GH dibanding GC, GH dibanding GC berarti yang pendek dibagi yang miring. Kalau dari segitiga yang ini, yang pendeknya si ED atau DE, sedangkan yang miringnya itu si CD. Kita tinggal substitusi, berarti GH dibanding GC, tadi GC-nya kita punya 6, sama dengan DE banding CD. DE-nya 4 akar 3, CD-nya sama dengan 8 akar 3. 4 akar 3 dibanding 8 akar 3 itu jadinya setengah. Jadi panjang GH sama dengan 6 bagi 2, 3. Yang ditanya apa? Jarak titik G ke diameter AB. Dari sini ke sini ya. G ke G aksen. Yaitu G ke H ditambah H ke G aksen. G ke H-nya berapa? Barusan yang kita hitung 3. Sedangkan HG aksen udah kita dapat tadi 12. Jadi 3 ditambah 12 sama dengan 15. Ini dia jawabannya. Nomor 17.
Aurel, Bella, Chandra, dan Dimas itu memainkan permainan catur dengan ketentuan, yaitu pemain yang menang memperoleh 2 poin, pemain yang bermain seri memperoleh 1 poin, dan pemain yang kalah memperoleh 0 poin. Setiap pemain akan bermain 1 kali melawan masing-masing pemain lainnya. Pemain dengan total nilai tertinggi di akhir permainan akan menjadi juara. Jika terdapat lebih dari 1 pemain yang memiliki poin tertinggi yang sama, maka juara ditentukan melalui undian di antara pemain yang memiliki poin tertinggi. Masing-masing pemain yang mengikuti undian berpeluang sama untuk menjadi juara. Hasil permainan yang telah diketahui adalah Aurel kalah dari Bella, Aurel menang dari Chandra, Bella kalah dari Dimas, dan Chandra kalah dari Dimas. Permainan yang belum dimainkan adalah Aurel melawan Dimas dan Bella melawan Chandra. Diasumsikan peluang setiap orang untuk menang seri atau kalah di setiap permainan yang tersisa adalah sama. Jika peluang terbesar seorang pemain untuk menjadi juara dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana P per Q, maka nilai dari P plus Q adalah lumayan membutuhkan kesabaran, ketelitian, ya harus tough ya. Oke, biar cepat, udah Kak Bu siapin. Ini ringkasan informasinya, nggak susah bikin ringkasannya. Lalu biar memudahkan kita buat dalam bentuk tabel aja. Ini dia, ada 9 kemungkinan. Jadi kombinasinya adalah Aurel lawan Dimas itu menang. Kemudian kemungkinan kedua mereka seri. Yang ketiga yang menang adalah Dimas. Demikian juga Bella lawan Chandra, kemungkinan seperti ini. Ini 4 angka berurutannya itu berarti angka pertama itu skornya Aurel, yang kedua itu skornya Bella, yang ketiga skornya Chandra, yang keempat skornya Dimas. Kondisi awalnya ini ya, Aurel tuh punya poin 2, Bella punya poin 2, Chandra punya poin 0, kemudian Dimas punya poin 4. Jadi intinya kayak gini nih, ini Aurel lawan Dimas, pas Aurel menang berarti Dimasnya kalah ya. Nah kalau Dimas kalah berarti skornya Dimas terakhir 4, dia akan tetap 4. Sedangkan Aurel menang, sebelumnya dia punya poin 2, berarti kalau menang dia dapat poin 2 lagi, makanya dapat 4. Dan begitu seterusnya, bisa dilengkapin, butuh sabar sedikit. Tapi ingat ya kalau ngerjain solve gini terakhir ya, karena cukup menguras waktu dan konsentrasi. Jadi peluang Aurel juara itu sama dengan, ini masing-masing kotak terdistribusi merata ya, berarti masing-masing mewakili 1/9 kejadian. Jadi kita buat aja 1/9 dikali peluang A menang di antara A, B, dan D itu berarti 1/3 plus yang ini dia 1 per, ada kemungkinan yang menang bisa A atau D, berarti 1/2, ini juga 1/2 ya, setengah ditambah setengah, boleh kita buat jadi 1 aja. 1 tambah 1/3 itu 4/3, dikali 9 jadinya 4/2, 7. Itu peluang A menang. Sekarang gimana peluang B menang? B itu bisa menang cuma di sini nih. Jadi 1/9 dikali, yang mungkin menang bisa A, bisa B, bisa D. Jadi dia 1 dari 3. 1/9 dikali 1/3 jadi 1/27. Untuk peluang C menang berapa? Di sini kita lihat C-nya itu nggak ada yang nilainya paling tinggi. Jadi C nggak mungkin menang, peluangnya 0. Nah, D nih paling banyak nih, yaitu 1/9 dikali, untuk kotak ini dia peluangnya 1/3, ini setengah, ini mutlak menang ya, 1 semua nih. Jadi kita buat 1/3 ditambah setengah tambah setengah 1, ini ada 6 jadinya 7 ya. 7 itu 21/3 tambah 1/3 jadi 22/3 kali 1/9 jadi 22/27. Maka peluang paling besar yang menang adalah si D ya, dengan perbandingan 22/7. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q ya, udah paling sederhana perbandingannya. Yang diminta P tambah Q. 22 tambah 27 adalah 49. Nomor 18. Perhatikan gambar segi 6 beraturan ABCDF berikut. Ini dia segi 6-nya. Diketahui panjang sisi BC 2/21 dan titik G tengah-tengah sisi BC. Irisan segitiga AGE dan segitiga DFG adalah segi 4 yang memiliki luas P akar Q cm kuadrat atau persegi. Jika FPB PQ sama dengan 1, maka P plus Q adalah, udah Kak Bu siapin gambarnya. Dari sini,
Ini panjang sisinya 2 akar 21 semua. Ini segitiga sama sisi. Sudutnya 60, 90, 30 ya. Ini bayangin ada, atau kita buat garis FO deh. Ini jelas 60 karena ini 90, berarti sini 30. Nah, berarti perbandingannya 1 banding 2 banding akar 3. Nah, ini 2 akar 21. Ini kan segi 6, ini kan bisa dibelah jadi 6 buah segitiga sama sisi ya. Salah satunya yang ini. Berarti panjang FO juga 2 akar 21. Berarti sini akar 21. Kita buat aja deh. Di sini akar 21, di sini juga akar 21. Ya, berarti 1, 2, akar 3 perbandingannya. Berarti sini akar 21 dikali akar 3, kita dapat OH-nya sama dengan akar 21 kali akar 3, jadinya 3 akar 7. Berarti kita punya panjang GH tinggal dikali 2 aja, yaitu 6 akar 7. Panjang GH itu jarak dari dua sisi yang sejajar ya, berarti sama aja dengan jarak ED ke AB, atau bisa diwakili oleh AE ya. Panjang AE juga 6 akar 7. Kita perlu juga panjang AD. Di sini panjang AD kan berarti AO tambah OD, berarti 2 akar 21, 2 akar 21. Dapat panjang AD sama dengan 4 akar 21. Berikutnya lihat kesebangunan segitiga GMN dan GEF. Ini kan perbandingannya 1 banding 2 ya. Berarti ini 1 banding 2 juga. Karena ini akar 21 kali 2 jadi 2 akar 21. Berarti panjang MN adalah akar 21. Atau kita langsung buat di sini aja deh biar enak nih. Di sini akar 21. Karena panjang A ke D itu 4 akar 21. 4 akar 21 dikurang akar 21 jadi 3 akar 21 ya. Kalau dibelah 2 jadi panjang DN itu 3/2 akar 21. Kalau mau ditambahin di sini juga boleh ya, panjangnya sama 3/2 akar 21. Tinggi segitiga AMJ dengan alas AM itu sama aja dari sini ke sini itu sama aja dengan LO ya. Sedangkan tinggi dari segitiga EFJ dengan alas EF itu kan sama aja dengan dari sini ke sini itu sama aja dengan HL. Segitiga AMJ dengan segitiga EFJ itu jelas sebangun ya. Karena ini bertolak belakang berarti sudutnya sama. Kemudian ini sejajar dengan yang ini. Berarti ini sudut dalam berseberangan besarnya sama ya. Berarti segitiga ini dengan segitiga yang ini sebangun. Jadi kita bisa buat catatan dari kesebangunan segitiga AMJ dengan segitiga EFJ, maka kita punya perbandingan LO dibanding AM. Itu berarti apa? Tinggi dan alas sama dengan tinggi dari segitiga yang ini, yaitu HL dibanding EF. Kita tulis dulu aja biar jelas. HL dibanding EF. Dapat LO dibanding dengan AM. AM-nya 3/2 akar 21 itu sama dengan HL. HL itu apa? HL itu kita bisa buat dari HO dibanding atau dikurang LO. HO-nya 3 akar 7 dikurang LO dibagi dengan EF, yaitu 2 akar 21. Ini akar 21 bisa kita buang. Sampai sini 2-nya naik ke atas, dikali 2 lagi jadi 4 LO, sama dengan 3-nya lempar ke sini, 9 akar 7 min 3 LO. Jadi 7 LO sama dengan 9 akar 7. LO sama dengan 9/7 akar 7. Udah dapat LO, kita bisa dapat HL. Dari sini ke sini itu 3 akar 7. L ke O-nya 9/7 akar 7. Berarti HL-nya tinggal HO yaitu 3 akar 7 dikurang LO 9/7 akar 7. 3 itu kalau dibuat per 7 kan jadi 21 ya. 21/7 dikurang 9/7 jadinya 12/7 akar 7. Nah, sekarang perhatikan segitiga GJK itu kan jelas sebangun dengan segitiga GFE atau GEF. Kita tulis dulu dari kesebangunan segitiga GJK dan segitiga GEF, maka kita punya JK dibanding GL, mana itu? JK dibanding GL, ya berarti kalau kita lihat nih alas, berarti alas dibanding tinggi sama dengan alas dibanding tinggi, yaitu EF dibanding GH.
Jadi JK dibanding GL. GL itu GO ditambah OL. GO sama OH sama 3 akar 7 ditambah OL yaitu 9/7 akar 7 sama dengan EF yaitu 2 akar 21 dibagi GH. GH itu 2 kali OH, berarti 2 kali 3 akar 7. Sampai sini semua kita bagi akar 7. Bagian penyebutnya maksudnya. Kemudian yang ini ada 2 dibagi 2. Jadi JK sama dengan, ini kan jadinya 21/7 ya. Atau jadinya kalau tambahin 9/7 jadinya 30/7. 30 dibagi 3-nya tinggal 10. Jadi 10/7 akar 21. Oke, perlu sabar sedikit ya. Terakhir kita lihat kesebangunan segitiga IJK dan IEF. Dari kesebangunan IJK dan IEF, IL dibanding JK, tinggi dibanding alas sama dengan tinggi dibanding alas. Jadi HI dibanding EF. HI bisa kita buat dari HL dikurang IL. L dikurang IL dibagi EF-nya biarin aja. Jadi IL dibagi JK, mana JK? Ini dia JK nih. Yaitu 10/7 akar 21 sama dengan HL, mana HL? Ini dia HL. HL-nya 12/7 akar 7 dikurang IL dibagi EF, 2 akar 21. Bawahnya kedua-duanya kita bagi aja akar 21-nya. Jadi IL sama dengan, ini 12/7 dibagi 2, berarti 12 bagi 2-nya 6/7 ya. Atau jadinya 60, bawahnya 7 kali 7, 49, masih ada akar 7, dikurang 10/7 di sini, tapi bagi 2 jadinya tinggal 5/7 IL. Kalau dikali 7 semua jadinya apa? 7 IL sama dengan 60/7 akar 7 dikurang 5 IL. Jadinya ini 7 tambah 5 jadi 12. 12 IL sama dengan 60/7 akar 7. Kalau dibagi 12 berarti IL sama dengan 60 bagi 12 itu 5. 5/7 akar 7. Ini panjang IL. Sebelumnya Kabo lupa jelasin ya. Ini awalnya segi 4 yang terbentuk hasil irisannya adalah sebuah layang-layang. Kita butuh diagonal sama diagonalnya ya. Setengah, nanti luasnya setengah kali diagonal kali diagonal. Nah, tadi diagonal yang pertama si JK kita udah dapat panjangnya. Jadi tinggal nyari panjang si GI. Oke, GI sama dengan apa GI? Tinggal urutin aja ya. GI itu sama dengan GO tambah O ke L tambah L ke I. Ya, GO-nya sama dengan OH yaitu 3 akar 7 ditambah OL atau LO-nya ini dia 9/7 akar 7. Terakhir si LI. Ini tambah maksudnya. LI-nya berapa? LI-nya 5/7 akar 7 sama dengan 9/7 tambah 5/7 kan jadi 14/7 atau 2 ya. Jadi 2 akar 7 tambah 3 akar 7 itu 5 akar 7. Ini panjang GI-nya. Terakhir udah mepet. Luas itu sama dengan setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonal yang pertama si JK yaitu 10/7 akar 21 dikali diagonal kedua yaitu si GI 5 akar 7. Diketahui luasnya dapat dinyatakan dengan P akar Q itu sama dengan 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 5, 25. Nah, akar 21 sama akar 7 kan jadinya 7 akar 3 ya. 7-nya dicoret, jadi tinggal akar 3-nya aja. Yang ditanya P tambah Q. Ini FEB udah 1 ya, udah memenuhi syarat. Yang tanya P tambah Q berarti 25 ditambah 3. Hasilnya jadi 28. Nomor 19. Terdapat himpunan yang memiliki 5 sifat berikut. Pertama, memiliki setidaknya 2 anggota. Yang kedua, semua anggota bilangan bulat positif yang berbeda. Lalu, hasil perkalian semua anggotanya adalah kelipatan dari hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari banyak anggotanya. Yang keempat,
selisih dari anggota terbesar dan terkecilnya kurang dari banyaknya anggota. Yang kelima, hasil penjumlahan semua anggotanya adalah 2025. Banyaknya himpunan yang memiliki kelima sifat tersebut adalah, harus hati-hati dan sabar nih ya jabarinnya. Kita misalkan anggotanya itu A1, A2, terus sampai AN. Jelas N-nya lebih besar sama dengan 2. Terus semuanya berbeda tanpa mengurangi keumuman solusi. Kita buat A1 itu yang paling kecil ya. A1 lebih kecil dari A2, lebih kecil dari A3, terus sampai ke AN. Yang ketiga gimana nih? Hasil perkalian semua anggotanya adalah kelipatan dari hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari banyaknya anggota. Jadi A1 dikali A2 dikali terus sampai dikali AN itu kelipatan dari hasil kali perkalian semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari banyaknya anggota. Berarti N faktorial ya. Yang D selisih dari anggota terbesar dan terkecil kurang dari banyaknya anggota, berarti AN dikurang A1 itu lebih kecil dari N. Nanti yang terakhir nih, penjumlahan semuanya berarti A1 tambah A2 terus sampai ditambah AN itu sama dengan 2025. Oke, dari poin B sama D, ini dan ini, kesimpulannya adalah A-nya ini, atau kita tulis A anggotanya adalah N bilangan asli berurutan. Kita misalin suku awalnya A, karena berurutan berarti bedanya 1 ya. Kalau kita masuk ke sini, berarti ini N per 2 dikali 2A plus N-1, bedanya 1, nggak usah kita tulis, sama dengan 2025. Jadinya 2A ditambah N-1 sama dengan 2025 dikali 2 jadinya 4050. N-nya pindah kanan jadi dibagi N. Ini jelas bilangan bulat, berarti kita bisa dapat N-nya itu membagi 4050. Ini kalau dinyatakan dalam A gimana nih? 2A sama dengan 4050 dibagi N ditambah 1 dikurang N. Atau kita tulis N-nya dulu, dikurang N ditambah 1. Karena semuanya sukunya ini adalah bilangan positif, maka 2 kali bilangan positif ini bilangan positif juga. Jadi kesimpulannya ini harus positif. Berarti 4050 itu, atau dibagi N dulu, lebih besar dari N-1. Sehingga kita dapat N, ya boleh dikali silang ya, karena di sini N-nya udah jelas positif. Berarti N dikali N-1 itu lebih kecil dari 4050. Coba kita cek ya. Kalau kita ambil dua bilangan di belakang ya, kita keep dulu 40. 40 itu kan 6 kuadrat ya. Jadi kita cek N-nya sama dengan 60 sekian. Kalau 60 kuadrat kan sama dengan 3600. Kalau 65 kuadrat, 6 kali 7, 42, berarti 4225. Yang kita mau itu N kali N-1 yang 4050. Sekitar di tengahannya. 65 kelewatan, 60 agak jauh, coba ke 64. Kalau N-nya 64, kita dapatnya substitusi ke sini ya, memenuhi apa enggak ya. N-nya 64 berarti 64 dikali 64 dikurang 1 itu 63. Hasilnya jadi 4 kali 3, 12. Kita tulis 2-nya, nyimpen 1. Ini 18, ini 24. 18 ditambah 24 jadinya 42. Nyimpen 1 tadi jadinya 43. Nyimpen 4, 6 kali 6, 36, tambah 4 jadinya 40. Apakah dia lebih kecil dari 4050? Ternyata ini betul. Jadi N sama dengan 64 memenuhi. Kita cek apakah dia udah terbesar. Sekarang kalau N-nya sama dengan 65. Sama kita substitusi juga ke sini. Jadinya 65 dikali 65 kurang 1 itu 64. Sama dengan, sebenarnya by intuisi juga terasa ya, ini kan cuma beda sedikit aja. Pasti kalau kita tambah 1 ini pengalinya jadi lebih besar, pasti dia lebih besar dari 4050 ya. Cuma biar pasti kita hitung aja.
Nggak susah, 5 kali 4 itu 0 ya, 20. 0 kita tulis, nyimpen 2. 6 kali 4, 24. Ditambah 30 jadi 54. Tadi nyimpen 2 jadinya 56. Kita tulis namanya, nyimpen 5. 6 kali 6, 36. Tambah 5, 41. Ternyata dia udah kelewatan dari 4050. Jadi kita dapat N-nya itu dibatasi atasnya oleh 64, bawahnya tadi kan dia minimal 2 suku ya. Jadi N-nya harus memenuhi ini. Satu lagi jangan lupa, selain memenuhi ini, tadi juga kita perlu bahwa N-nya itu membagi 4050. 4050 kalau difaktorisasi prima, kita kecilin dulu ya. Ini jadinya 50 dikali 81. 50 itu 2 dikali 5 kuadrat. Ini 3 pangkat 4. Jadi banyaknya faktor ada berapa nih? Pangkatnya tinggal tambahin 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 4 tambah 1, 5. Jadi banyaknya faktor ada 30. 64 kuadrat kan itu 4096. 63 kuadrat 3969. Jadi akar dari 4050 itu sama dengan 63 koma gitu ya. Artinya pasangannya ada 15 bilangan yang lebih besar sama dengan 63 koma. Ada 15 bilangan yang lebih kecil sama dengan 63 koma. Oke, manual ya, kita hitung yang faktor, atau kita tentukan yang faktor yang lebih kecil sama dengan 63, yaitu 2, 3, 5, 6, 9, ya kita cari kombinasi dari ini ya. Terus 10, 15, 18, 25, 27, 30, 45, 50, 54, berikutnya 75. Cuma kan tadi dibatasi di 64 ya, berarti 75, dan berikutnya udah kita nggak hitung lagi. Ya, sebenarnya faktor juga salah satunya ada 1, cuma dibatasin di 2 tadi ya. Jadi kita startnya di 2. Terakhir di 54. Ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi banyak himpunan yang memiliki kelima sifat tersebut ada 14. Jika X, Y, Z adalah bilangan positif yang memenuhi sistem persamaan ini semua, nilai dari X plus Y plus Z adalah, coba kita jabarin yang pertama. Kita masukkan ke dalam, nih jadinya X kuadrat ditambah XY ditambah ZX dikurang ZY sama dengan 65. Namain aja ini persamaan pertama. Lalu yang ini kalau kita kaliin ke dalam juga jadinya Y kuadrat plus YZ plus XY min XZ sama dengan 296. Kita namain persamaan kedua. Yang ketiga ini jadinya Z masuk ke dalam, Y masuk ke dalam. Jadi Z kuadrat ditambah ZX tambah YZ minus YX sama dengan 104. Kita namain aja ini persamaan ketiga. Oke, sekarang kalau persamaan pertama kita tambahin dengan persamaan kedua. Jadinya ada ZX min ZX sama min ZY plus ZY atau YZ. Yang kita dapat jadi X kuadrat. Ini ada XY ditambah XY jadi plus 2XY. Terus di sini ada plus Y kuadrat sama dengan 65 ditambah 296. Nah, ini kan bentuk dari X plus Y kuadrat ya. Sama dengan, tambahin aja nih, 163. Jadi kita dapat X plus Y sama dengan 361. Itu kan 19 kuadrat ya. Dengan cara yang sama, dari persamaan 1 ditambah persamaan 3, 1 sama 3 variabelnya X sama Z, dia simetris, berarti kita langsung bisa buat jadi X plus Z kuadrat sama dengan, ini 65 ditambah 104 jadinya 169, atau jadinya 13 kuadrat, jadi X plus Z sama dengan 13. Terakhir kalau dari persamaan 2 dan persamaan 3, hasil penjumlahannya variabelnya Y sama Z, jadi Y plus Z kuadrat sama dengan 296 ditambah 104, itu jadinya 309 400 ya. Jadi Y tambah Z, akar 400 itu
20. Kita nggak ambil minusnya ya, karena udah dibilang X sama Y, Z-nya itu bilangan positif. Nah, ini kalau ditambahin semua, sebelah kiri X-nya ada 2, Y-nya ada 2, Z-nya ada 2. Jadi 2 kali X plus Y plus Z. 19 tambah 13 itu 32, ditambah 20 jadinya 52. Dapat deh X plus Y plus Z-nya sama dengan 26. Tadi sebelumnya udah punya X plus Y-nya itu 19. Kalau kita substitusi ke sini, jadi X plus Y-nya diganti 19, dapat Z-nya sama dengan 26 kurang 19 itu 7. Tinggal lihat yang ditanya. Yang ditanya nilai dari X plus Y plus Z. Maaf ini ada salah ketik ya. X plus Y min Z maksudnya. X plus Y-nya bisa kita ganti dengan 19 dikurang Z. Tadi Z-nya 7. 19 dikurang 7 itu 12. Oke, selesai ya semua pembahasan soal OSN tingkat provinsi jenjang SMP tahun 2025. Semoga bermanfaat. Kalau ada pakai soal yang ingin Kak Bo bahas lebih dulu, silakan request di kolom komentar ya. Demikian dari Kak Bo, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video Kak Bo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.